Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat pagi ibu. Selamat pagi. Mulai ya belajar kita hari ini, pertemuan kelompok kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Salvia yang telah bersedia memberikan kita tempat, dan ada lagi juga. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih juga pada Pak Agung Ya, Pak. yang hadir menggantikan Ibu ya. Iya Pak ya. Iya, Pak. Ibunya mana Pak? Takji ya, Pak. Hah? Takji ya. Ya. Bapak. Terima kasih juga Ibu Evi sudah hadir. Oke. Baiklah. Kita akan mulai. Ya, masih ingat Ibu, Bapak? P2K2 kita? Lupa, Pak. Baru saja ya, Pak. Kalau kemarin tuh kita membahas mengenai tentang modul pendidikan dan pengasuhan anak. Iya benar. Jadi kemarin kita ada 4 sesi di modul pendidikan dan pengasuhan anak, dan alhamdulillah akhirnya hari ini kita akan mempelajari mengenai modul namanya PKPU. Apa itu PKPU? Adalah pengelolaan keuangan perencanaan usaha. Begitu Bu Salvia, Devi, Pak Agung ya. Iya, Pak. Nah, P2K2 ya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, jadi di sini sebelum kita memulai materi pembelajaran kita hari ini, ya, saya akan mengajak Bapak Ibu itu sama seperti yang kemarin. Apa itu? Ada tepuk P2K2. Iya. Mari ya kita buat ya. Ya. Saya bilang tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke. Kita ulang ya Pak ya. Ikuti Pak ya. Tepuk P2K2. Pertemuan Ya. peningkatan Ya. Kemampuan keluarga. Oke, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Hebat, luar biasa. Ternyata masih ingat ketika sudah dipraktikkan. Oke. Hari ini kita akan mempelajari masuk kita ke modul PKPU tadi, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Oke, Pak. Nah, saya tanya dulu nih. Kira-kira Ibu Salvia, Devi, Bapak juga boleh lah ya kan. Kira-kira mengalami masalah keuangan enggak? Iya, Pak. Iya, tentunya iya ya, masalah keuangan. Nah, hari ini ya, pertemuan hari ini, 2 pertemuan berikutnya juga kita akan memberikan ya pengarahan dan meningkatkan keterampilan bapak-bapak sama ibu-ibu nih. Nah, di sini keterampilan bagaimana? Keterampilan untuk mengelola keuangan. Oke? Ya. Siap? Ya. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar ya mengelola keuangan keluarga. Jadi supaya apa? Kira-kira untuk Bapak sama Ibu nih, saya tanya ini, supaya apa sih kita mempelajari pengelolaan keuangan ini, rencana usaha? Gimana, Pak? Kira-kira nih saya tanyakan sama Pak Ibu ya. Untuk apa sih kita mempelajari modul ini? Mempelajari mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Kalau kita nggak mengetahui tentang pengelolaan keuangan itu ya terus-terusan uang ini terus habis, Pak. Iya, habis ya. Bahkan ini terancam. Nah, mantap sekali jawaban Pak Anggu ini ya. Tepuk salut untuk Pak Anggu ini, Bu. Mari kita
Salut, salut. Salut, salut. Salut. Luar biasa sekali. Ibu, Bapak juga ya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari ya modul ini ya? Kenapa? Supaya kita tuh mengerti bagaimana membuat pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Ya. Oke, kita terus berikutnya ya, kita akan mencoba ya menjadi orang Jepang ya. Jika kita kan rame nih, nah ini ya Pak, saya berdiri lah ya, kita ya berdiri kita semua ya. Pak kan kita akan pelajari bagaimana nih orang Jepang. Kita akan hitung 1, 2, 3. Nah, nomor yang saya panggil, ya kan, misalnya nih 1, jadi maka hai, 2, hai, oke? Oke. Nah, berhitung 1. Tuh, Ibu Evi, 2, Ibu Sofia. Oke, mari kita mulai ya. Kita mulai menjadi Jepang. 1, Hai. iya. 2, Hai. 2, Hai. 1. Hai. Oke. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, baiklah. Nah, kita juga ada yel-yelnya di sini. Apa itu yel-yelnya? Kalau saya bilang uang tidak cukup, ya diatur dong. Oke? Oke. Bapak, Ibu, semangat. Oke, kita mulai ya. Uang tidak cukup, Ya diatur dong. iya, ya diatur dong. Nah, baiklah. Oke ya, kita lanjut. Kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Nah, ibu-ibu juga, bapak juga sudah memegang buku pintar yang saya berikan. Ya, situ juga ada soal ya, soal yang telah kemarin kita lihat bersama-sama. Nah, di situ ada sesuai dengan modul yang saya berikan, buku pintar ya, halaman 50 itu masalah yang dihadapi oleh Ibu Lili. Ya Pak ya, ya Bu ya. Apa masalahnya itu? Ya benar, tidak tahu cara mengelola keuangan rumah tangganya. Sehingga apa? Sehingga sering kehabisan uang. Benar sekali Bu Evi. Nina, ini masalah nih kalau ibu-ibu ini memang jago, ya kan, mengatur keuangan jago. Oke. Nah, di situ juga ada soal tuh, ya kita bahas ya, Bapak ya Ibu ya. Nah, itu kita lihat. 1 bulan ada berapa hari? 20. Sampai bisa, ya? 20. Iya, 30 benar. 1 bulan ada berapa minggu? 4 minggu. Iya, 4 minggu. Oke, itu ada soalnya ya. Kita lihat bersama-sama. Ibu Lili bekerja sebagai buruh tani serabutan. Nah, sementara Pak Rusti suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Pendapatan keluarga mereka saat ini, upah Ibu Lili 15.000 per harinya. Ia bekerja 3 hari dalam 1 minggu, benar. Nah, upah Pak Rusli 30.000 per hari. Ia bekerja 4 hari dalam 1 minggu. Nah, yang ditanyakan, berapakah pendapatan masing-masing dalam 1 bulan? Nah, Ibu Sandia, Ibu Evi, Bapak juga boleh. Nah, itu sesuai itu. Bagaimana? Siapa kira-kira nih yang mau menjawabnya? Ya? Saya. Silakan Pak. Upah Ibu Lili 15.000 1 hari. Ya. Dia bekerja 3 hari kali 4 minggu. Jadi total upahnya 180.000. Dan upah Pak Rusli
30 kali 4 minggu. Jadi totalnya 480.000. Berarti berapa? 480.000. Iya, itu berarti gaji per bulannya apa? Pendapatan masing-masing ya. Ya. Pendapatan masing-masingnya berarti Ibu Lili pendapatannya 180.000. Ya. Pak suaminya berapa? 480.000. Benar sekali. Tepuk hebat untuk Bapak Agung. Mari tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, kita lanjut Ibu ya, Bapak ya. Nah, sesuai dengan yang saya bagikan itu ya. Jadi tidak saya tempel karena besar ya. Sudah ada juga saya fotokopikan ya, di buku juga itu kita lihat nampak tuh. Nah, di halaman 15 tuh yang saya buat ya, sesuai dengan flipchartnya, kita bilang ini kan nomor flipchart ya. Berarti total tadi Ibu Lili dan suaminya adalah 660. Dari mana? Ya, misalnya benar dari 180 ditambah 480. Mantap memang. Oke. Nah, selanjutnya nih kita masuk di yang ketiga ya, menyusun anggaran. Nah, di sini ya kita ya bisa membedakan mana yang namanya kebutuhan dan mana namanya keinginan. Nah, sebelum kita lanjut nih, ya apa sih kebutuhan itu? Nah, siapa yang menjawab siapa? Ya. Kebutuhan menurut saya adalah semua barang atau jasa yang seseorang butuhkan demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, kalau keinginan apa? Keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa ketika seseorang menganggap suatu hal adalah kurang. Keinginan tidak bersifat meningkatkan dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Luar biasa. Ini adalah Pak Agung ini memang sangat beruntung ibunya ya. Ya mungkin lantaran basic Pak Agung ini ya. Mungkin Bapak sarjana ini ya, ekonomi ya. Kali ya. Pak besar makanya. Nah, baiklah. Nah, ini tuh Ibu Evi, Bu Safia juga Bapak juga ya. Nih, sesederhananya ya, kebutuhan tuh kebutuhan tuh harus dipenuhi segera. Nah, lagi selanjutnya apa? Jika tidak dipenuhi akan terganggu kehidupan. Nah, keinginan itu apa? Keinginan itu intinya itu adalah bisa ditunda. Oke? Nah, terus keinginan apa? Jika tidak dipenuhi tidak banyak mempengaruhi kelangsungan kehidupan. Oke. Nah, sesuai dengan yang fotokopi yang saya berikan ya sama Bapak sama Ibu juga, ya. Itu di situ ada sudah saya buat di kopiannya ya di buku sama tuh. Itu kan masih kosong tuh. Nah, tugas Bapak sama Ibu mengisi mana yang dikatakan kebutuhan dan mana yang dikatakan keinginan. Nah, kita tanya ya. Tulis masing-masing juga sudah ada yang menulis tuh. Bu Epi juga, Bapak juga boleh, Bu Safia juga. Oke, saya tanya ya. Bayar listrik, Pak Agung kira-kira itu kebutuhan apa keinginan sih? Keinginan, Pak. Kebutuhan, Kebutuhan, Pak. benar. Itu kebutuhan. Nah, terus uang jajan Bu Epi. Ibu Safia jawab ya, keinginan benar. Terus tas baru, siapa yang menjawab nih? Saya, Pak. Keinginan. Iya, keinginan benar. Nah, terus arisan. Kebutuhan. Iya, kebutuhan ya.
Apa tuh jawabannya? Kalau misalnya arisan itu apa? Sebagai uang cadangan, ya kan? Benar? Nah, terus apa lagi? Alat mandi. Alat mandi itu kebutuhan. Iya, kebutuhan. Nah, rokok nih, bapak nih, rokok apa? Keinginan. Nah? Keinginan. Hah? Keinginan. Keinginan, bukan kebutuhan ya. Benar itu ya. Oke. Nah, pulsa. Keinginan. Keinginan, benar. Itulah dia. Jadi dapat membedakan kebutuhan dan keinginan. Jenis-jenis pengeluaran itu banyak ya, Bapak ya, ini Ibu ya. Banyak, bayar listrik, uang jajan, bayar hutang, kos baru, arisan, beli makanan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Oke. Nah, di sini ya, Bapak ya, Ibu. Terus kita tengok ya, di sini saya akan memberikan beberapa poin ulasan ya, yaitu agar pengeluaran dapat seimbang dengan pendapatan, kita harus mengurangi, menunda atau membatalkan pengeluaran yang termasuk dalam keinginan ya. Uang pulsa dapat dikurangi jumlahnya. Bagi contoh nih, misalnya kita ambil sampel pulsa itu kalau bisa 10.000, tak perlu 20.000, ya kan? Ya. Juga. Nah, terus membeli tas baru. Nah, tas baru itu adalah keinginan bisa ditunda. Kenapa? Tas lama tuh masih ada dan masih bagus. Nah, itu untuk komponen Ibu ya, yang masih dalam jenjang sekolah. Nah, terus rokok nih di bapak dia Ibu Evi ya, Ibu Selvia kan, suaminya tentunya merokok, ya kan? Apa? Iya, ahli hisab. Ya, nah, bilang sama bapak, ya. Jadi apa? Bisa. Jadi udah. Kenapa? Rokok itu juga tidak baik untuk kesehatan. Nah, oke. Situ juga sudah saya berikan ya, semua sudah kita fotokopi semua nih, kita perbanyak semua tuh ibu-ibunya ya. Situ ada table ya, anggaran bulanan keluarga. Nah, disitu dapat dilihat ibu-ibunya uang jajan. Nah, uang jajan tabungan berapa, susu berapa. Oke. Terus langkah keempat, nah, mengendalikan anggaran ya, mengendalikan anggaran. Nah, di sini di dalam mengendalikan anggaran ini ada dua cara untuk mengendalikan pengeluaran ya, Bapak ya, Ibu ya. Yang pertama sistem amplop. Nah, sistem amplop itu apa? Memasukkan uang pendapatan ke dalam amplop sesuai dengan jenis dan jumlah pengeluaran yang telah direncanakan. Nah, yang kedua apa? Sistem catatan kas harian. Mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran setiap hari, kemudian mengecek secara berkala, bisa harian, bisa mingguan. Nah, terus kira-kira kalau misalnya ada nih Bapak ya kan, ya kita tengok ya, yang buku-buku yang kita fotokopi ya, itu di halaman 26 ada lembar cerita. Di situ terjawab sudah ya Bapak ya, Ibu ya. Sekalian di situ juga ada tabel yang sudah kita kopi. Ya Bapak ya, Ibu ya. Ya. Dapat semua di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebelum di akhir pembelajaran kita, apa sih yang telah kita dapat di
pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang mau memberikan ulasannya? Saya, Pak. Ya. Saya. Silakan Bapak. Menurut pendapat saya, bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Iya, benar. Tepuk salut untuk Pak Agung lagi ya, sekali lagi ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, mantap, luar biasa. Nah, oke, baiklah. Ya, karena di akhir pembelajaran kita pada hari ini, maka pesan saya, jika ada sisa pendapatan, maka kita harus menabung. Ya, untuk apa? Untuk kebutuhan yang belum dibayarkan atau untuk berjaga-jaga. Oke. Nah, bisa kembali kita lihat dan untuk nanti, karena di dalam modul PKPU atau pengelolaan keuangan di perencanaan usaha, ya, kita terdapat tiga sesi. Yang pertama hari ini kita pelajari yaitu mengelola keuangan keluarga. Sesi keduanya cermat manajemen hidup, dan sesi ketiganya adalah mulai usaha. Nah, saya ucapkan ya sebelum kita akhiri, saya harap Bapak, Ibu bisa menerapkan pembelajaran kita hari ini, dan semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan sesuai dengan kata Pak Agung tadi. Terima kasih untuk Ibu yang telah menyediakan tempat, dan juga terima kasih juga telah hadir Bapaknya, Ibunya dalam pertemuan kita hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.